Kita lanjutkan dengan teman sekolah saya ini, kalau tak salah saya. Tuan Isa Kamari, ya, Isa Kamari, seorang yang tidak asing lagi bagi kalangan kita di Singapura. Silakan Tuan Isa Kamari. Apa kabar, Tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya akan membacakan suatu puisi yang berjudul Sejadah. Hidup bertambah nyata ketika dirangkum tuntutan sejarah. Kemanusiaan menghimbau gesit dalam perhentian nafas yang disela nikmat wahyu. Jiwa mendamba makna asal, meredah tempurung bumi. Kejelasan dari cicipan tasbih dan tahmid. Rukuk dan sujud adalah kecenderungan pemikiran dan perasaan, kerja dan cita-cita yang pasrah terhadap fitrah, agar manusia bersedia berdiri ketika menghadap wajah ilahi, mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai munajat roh. Bumi adalah sejadah, sulaman jarum akidah yang menemukan rangkaian corak dan warna, tenunan kebudayaan dan siasah, sentuhan dahi dan tanah pada satu hamparan yang dinamakan ibadah. Doa kudus adalah hati tulus yang menembusi bumbung langit, menerpa tafakur malaikat, dan mengajak seisi alam serentak menggemakan kebesaran Tuhan. Hidup adalah solat. Justru solat menghidupkan jiwa. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kalau saya bertanya, bagaimana Tuan Isa mendapat ilham dalam menulis suatu karya atau puisi atau? Saya perlu diganggu dulu sebelum saya tergerak untuk menulis. Sebenarnya itu adalah semacam kebiasaan bagi saya. Saya tidak akan menulis tanpa sembarang gangguan yang perlu dipikirkan dan dicari penyelesaian. Hanya setelah penyelesaian itu saya temui, baru saya mula menulis. Jadi saya tidak memetik idea dari suatu hampawa atau vacuum. Saya menulis hanya apabila saya diganggu atau terasa perlu untuk menangani suatu isu atau persoalan. Dan saya selalunya buat kajian, membaca tentang perkara yang terbabit, dan kemudian hanya setelah menemukan semacam resolusi baru saya mula menulis. Karena itu saya pikir karya-karya saya amat dekat dengan hati dan jiwa saya sendiri. Itulah ada cara saya supaya suara saya itu lebih otentik, lebih jitu, dan lebih jujur. Begitulah caranya. Terima kasih. Jadi perlu ada suatu dalam kutipan gangguan gitu ya. Ya. Maksudnya terganggu oleh sesuatu permasalahan atau? Ya, begitulah. Kalau saya ambil contoh misalnya kalau dalam novel Tawassul, hanya setelah terjadinya peristiwa 9/11, baru saya tergerak untuk memikirkan persoalannya dan kemudian saya mulai menulis. Begitulah. Jika tidak, saya tidak akan menulis karena saya pikir penulisan itu merupakan suatu
perjuangan jiwa, dan perjuangan itu memerlukan satu tantangan. Tanpa tantangan, ia sekedar craft ataupun ketukangan. Dan untuk ketukangan itulah suatu yang perlu bagi setiap penulis, tapi ketukangan hanya setakat ketukangan adalah suatu yang kosong, yang polos, yang tidak bermakna bagi saya. Ya, terutama dalam menyampaikan suatu puisi itu, karya itu, kadang-kadang kita dapat melihat juga apakah karya itu dijiwai karya itu. Ada penghayatannya kan kita dapat melihat kan. Jadi apakah itu dapat membantu dalam menyampaikan satu puisi umpamanya? Saya pikir dalam apa saja penyampaian karya sastra, jika ia tidak terbit daripada jiwa itu sendiri, ia akan terasa artificial ataupun sesuatu yang dibuat-buat. Jadi suara jiwa itu perlu jujur, perlu datang daripada hati nurani kita sendiri yang telah memikirkan persoalan. Jika tidak, ia sekedar perhiasan bagi saya. Next. Selanjutnya apa projek Tuan Isa selanjutnya? Buat masa ini saya sibuk mengusahakan terjemahan karya-karya saya sendiri. 10 novel saya telah diterjemahkan, hanya tinggal 1 lagi yang perlu diterjemahkan kepada bahasa lain. Selain daripada itu, insyaAllah pada masa terdekat akan terbit satu kumpulan pantun yang berdasarkan kehidupan di kota yang saya namakan Derap Kota. Dan satu juga akan menyusul, saya dijemput oleh Taman Warisan untuk memberi ceramah dalam siri cendekiawan lestari mereka, dan judul ceramah ataupun saya adalah dalam bahasa Inggrisnya Forgotten Wisdom of Firasat. Saya akan membicarakan persoalan firasat dalam ceramah tersebut, merangkum pemahaman saya tentang keadaan kita di sini dan bagaimana kita harus menggunakan firasat untuk mencapai ketenangan dan kehidupan yang penuh. Begitu. Baik, terima kasih Tuan Isa Qamari karena sudi bersama kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan acara ini, dapat kita sering bersilaturahim.